Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selamanya tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabiin dan tabiatnya, dan teruntuk kita semuanya yang mengikuti ajaran sampai yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Anak Rantau Channel, mumpung kita masih bersama ya, kita masih ada di kampung karena mungkin besok apa lusa saya, kakak, mungkin kita sudah berangkat lagi ke tanah rantau ya. Kakak pergi ke Solo, saya pergi ke Papua, sedangkan Abah tetap menjadi juru kunci ya. Apa ya? Iya, Nunggu kami pulang lagi ya, Pak. nunggu Kita bikin lagi episode berikut ya. Yang penting Abah hanya nanti menunggu semuanya. Abah boleh atraksi nanti ya. Boleh, insya Allah. Besoknya Abah bisa menunjukkan skill Abah ya. Oh, oke. Itu sahabat. Jadi momen-momen seperti ini saya tidak sia-siakan sahabat. Di samping ya untuk bekal kita di tanah rantau ya. Siapa tahu nanti di tanah rantau kita kan goyah ya, hati kita goyah tatkala menemukan cobaan hidup, ya tantangan hidup. Jadi momen seperti ini ya kita kalau lewat by phone itu terkadang ya suka ada perdebatan. Kalau ketemu bertatap muka begini ya lebih enak begitu loh Bang. Betul, Lebih enak, lebih diskusi ceritanya ya, permasalahan itu. Ya kita ya sebagai orang yang merantau itu bah, terkadang butuh ya wejangan-wejangan untuk kita bekal nanti perantauan, dan mudah-mudahan bermanfaat juga untuk sahabat-sahabat anak rantau di luar sana ya. Ya kita lanjut lagi sahabat, kita bertanya. Oke silakan Abah, ada yang mau ditanyakan Abah, mumpung kita masih ya momennya. Untuk mungkin sementara ini belum ada pertanyaan, saya belum Iya. ada karena Iya. masih ngerokok lah, masih bingung gitu nanyain apa gitu. Iya. Mm-mm. Ya kalau begitu ya saya yang bertanya ya. Nah sekarang saya mau bertanya lagi nih Pak Ustadz ya. Nah dalam perjalanan hidup ini terkadang kita ini cobaan itu datang bukan dari orang jauh ya. Terkadang cobaan datang itu yang paling berat itu dari orang yang sekitar kita, ada di sekeliling kita begitu kan. Dimana tantangannya terkadang ya kembali lagi ya, ini tentang ikhlas ya. Untuk ukuran ikhlas itu terkadang kalau kita mengikhlaskan barang, mengikhlaskan sesuatu, kita bisa menerima ya. Tapi kalau Allah meminta ukuran ikhlas itu, terkadang nyawa kita itu milik Allah. Betul, semuanya juga milik Allah. Anak, istri, harta itu milik Allah. Parahu juga milik Allah, motor terakhir milik Allah. Milik Allah ya. Semuanya. Ya kalau kita ikhlas itu mengikhlaskan, terkadang Allah ambil, Allah juga akan kasih yang terbaik. Betul. Ya begitu ya. Nah yang paling berat tatkala orang-orang yang paling kita cintai, Allah minta untuk terkadang ya, mohon maaf kalau kata-kata saya salah, kadang-kadang supaya bisa menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah, relakah misalkan orang yang paling kamu sayang Allah ambil, syariatnya diambil ya, padahal itu ujian ya. Apa hartamu saya ambil misalkan, bahkan nyawamu saya ambil. Nah
Itu untuk menyikapinya seperti apa itu, Ustaz gitu ya? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang kita berpikir bahwasanya Allah itu memberi ujian kok begini, kok begitu, kok begini, kok begitu. Padahal mah di balik apa yang kita perhatikan, yang kita lihat, yang kita rasakan itu semuanya tidak lepas dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Contoh begini. Orang kecelakaan di jalanan, lebih banyak kecelakaan itu di jalan yang mulus apa lebih banyak kecelakaan itu di jalan yang kelok-kelok? Jalan mulus. Jalan mulus, karena banyak kalau di jalan lurus, mulus, banyak kan supir atau pengendara motor ngantuk. Nah itu, karena banyak kan kecelakaan itu di jalan yang mulus dan lurus. Nah, Satu itu karena supir kadang-kadang karena melihat jalannya lurus, mulus, kadang-kadang lupa gitu. Lupa belok. Lupa belok. jadi sebetulnya itu udah jawaban. Itu jawaban dari kunci kehidupan kita. Betapa banyak orang yang justru jatuh terperosok itu karena terlalu nikmat, terlalu enak hidupnya. Betul. Contoh begini, dia dilahirkan dari orang kaya, ya kan? Orang tua sambil babah liongnya itu kaya semuanya. Jadi ketika orang tuanya meninggal dunia, semuanya hartanya melimpahnya sama dia semua. Sementara dianya nggak pernah megang-megang cangkul, gitu ya, nggak pernah susah dan lain sebagainya. Biasanya orang yang seperti kayak demikian nggak dewasa kehidupannya, merasa nyari duit itu nggak susah, merasa semuanya ada, terkadang diajak judi, main judi, diajak maksiat, narkoba, ikut narkoba, sekejap itu mah. Tapi kalau orang yang memang perjalanannya dari awal, dari nol, dari pahit, dari getir semuanya dirasakan, apapun yang diterimanya udah sampai dari kehidupan. Makanya ada peribahasa yang mengatakan pengalaman itu adalah guru untuk perjalanan kita. Pengalaman. Kita pengalaman itu bukan berarti jadi guru itu bukan harus mengalami sendiri. Ketika kita ngobrol dengan teman, saudara seperti kayak begini, itu berbagi pengalaman sebagai jadi cerminan untuk kita. Nah, tadi ditanyakan oleh Endang sendiri, loh kok kenapa ujian itu kadang-kadang bukan dari yang lain, tapi dari keluarga sendiri. Sebetulnya kalau kita tahu sejarah mah para orang Islam, kita mah bukan apa-apa tuh. Nabi bukan, wali bukan, ya, kiai bukan, ulama bukan, ustaz juga cuma sebutan orang, gitu kan? Nah, sebetulnya kita siapa nih? Coba, abah siapa? Bakario. Pertanyaannya, emang abah punya nilai? Ya kalau nilai sih ya mungkin di hadapan Allah mungkin Walau walau kadang-kadang kita sebetulnya nggak tahu di hadapan Allah punya nilai apa enggak. Tapi kadang-kadang kita pengennya punya nilai gitu Nah, di iya. masyarakat ya. Harga diri katanya kan. Emang berapa harganya? Nah kan gitu. Artinya gini lah, contoh sedikit dulu. Manusia bisa tertawa seperti gini. Kita bisa jalan kadang-kadang legeg lah, kan? Jadi OKB orang kaya baru sedikit saja petangkang peteng-teng bisa jambana. Akhirnya biasanya punten-punten sekarang mah kadang-kadang tidak salam sekalian ya kan. Nah itu mah di kampung di Amerika sono. Di Amerika, di Cina juga ada. Oh ya kan dia begitu. Nah, orang-orang seperti kayak begitu merasa nikmat, merasa apa. Padahal bukan karena mulia. Dihormati orang itu bukan karena mulia. Dimuliakan bukan karena mulia, karena dia berharga. Agi masih sering bilang, kita itu bisa ketawa ria, bisa jalan tenang itu karena Allah tutupi aib-aib kita. Nah, keburukan kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau aib-aib kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malu gak kira-kira? Malu. Oh, atau mau di lemur. Di Nggak ada di kampung dan lain Di sebagainya. lowong nakuha cicing. Malu gitu aib-aib kita. Betapa kita mah ngomongnya manis, hati kita buruk gitu kan. Di mulut mah tersenyum sama orang, di hati mah ngerusulan sama orang. Untung. Jadi kita sebetulnya harus sadar kita itu mulia di hadapan orang itu karena ditutupi aib-aib kita. Makanya kita
sering berdoa, ya satirul uyub, hajat yang menutupi aib-aib, ustur uyubana, tutupilah seluruh aib-aib kami. Karena kalau dibongkar malu tuh ya. Betul. Nah, sekarang kenapa sekarang orang-orang terdekat yang menjadi kadang-kadang ujian bagi kita? Lihat atuh nabi-nabi terdahulu. Nabi Adam punya anak Habil. Kan anaknya sekembar-sekembar. Yang jelek dengan yang jelek, yang cantik dengan yang ganteng kan gitu. Ya, ditingkahkan silang. Gitu kan? Si Kabil kagak mau, adik saya yang cantik, masa dirikan nama Habil. Tuh. Jadi percekcokan, akhirnya timbul pembunuhan teh. Stres gak bapaknya? Kalau misalnya bukan Nabi ya kan, kita waduh ternyata yang bikin onar, yang bikin masalah teh bukan orang tuh, anak sendiri. Nabi Nuh alaihissalam dakwah 950 tahun. Di antara para Nabi Adam itu umurnya di atas 900 tahun. Nabi Nuh mah hampir 1000 tahun lah kurang lebih. Umurnya 50 tahun diangkat jadi nabi dan rasul. Jadi kalau sudah diangkat jadi rasul wajib untuk dakwah. Jadi 950 tahun teh ngajak umat untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak, diikutin tidak lebih dari 80 orang. Jadi kurang lebih lah 80 orang. Setelah apa? Abah jadi ustaz, jadi kiai misalnya di kampung ini 10 tahun misalnya. Yang ikut cuma 80, kira-kira libur kan jadi ustaz? Sedih, bukan libur lagi, pasti sedih. Kenapa gitu masyarakat enggak peduli lah gitu. Kok saya ustaz, kok kenapa enggak pedulikannya, pasti sedih dong. Iya, itu Nabi Nuh 950 tahun. Nah, yang lebih parahnya lagi, ternyata bukan hanya kaumnya, anak kesayangannya, anak tercintanya. Ketika azab Allah datang, air bah sudah melanda. Orang-orang yang beriman mah ngikut ke kapal, si Kanan itu ayo Kanan naik, tapi Kanan tidak layau, masih ada gunung yang paling tinggi. Terus akhirnya tenggelam juga. Siapa tuh? Anaknya. Benar ya? Sedih nggak orang tua? Ya sedih. Makanya kata Allah, ya Nuh innahu laisa min ahli. Biarin itu ya. Terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jauh-jauh. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya paman namanya Abu Lahab. Abu Lahab itu dulu waktu pertama Nabi lahir, sangat senang banget. Istrinya namanya Ummu Jamil, itu senang banget. Ketika Nabi masih kecil itu senang banget, anaknya jujur, cerdas dan lain sebagainya kan gitu. Dapat dipercaya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala nurunin wahyu dan Nabi Muhammad suruh dakwah, apa yang terjadi? Abu Lahab paling depan nentang. Siapa itu? Paman Nabi. Pamannya. Makanya ketika hidup di lingkungan masyarakat manapun lah, mau di perantauan kah, mau jadi ustadz kah, mau jadi kiai kah, dan lain sebagainya, di kampung atau dimanapun, tidak lepas dari 3 kelompok. Yang pertama, kalau Nabi itu ada yang namanya sahabat Abu Bakar. Abu Bakar itu selalu membenarkan apa yang kata Nabi. Apapun yang Nabi ucapkan, apapun yang Nabi lakukan, sodakta ya Muhammad. Makanya disebut Abu Bakar Siddiq. Gak pernah nentang Abu Bakar. Tapi ketika kita misalnya menghadapi masyarakat dimanapun juga ada yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab sampai matinya pun tetap tidak beriman kepada Nabi. Nolak. Meskipun secara hati nurani nama tahu Muhammad itu benar. Muhammad itu orang jujur, Muhammad itu orang baik. Bahkan si Abu Jahal sama Abu Lahab seringkali ketemu pas-pasan malam-malam ngintip-ngintip rumah Nabi hanya pengen dengerin Al-Quran. Tapi mulutnya terkunci, tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat karena gengsi. Muhammad itu kan anak yatim. Muhammad itu dari kecilnya juga saya tahu nih kambing, gembala kambing, jadi gengsi. Ya. Kemudian ada lagi yang di depan nji, orang Jawa, itu orang Sunda mah sumuhun, senyum, tapi di tukang musuhan, musuh kita. Itu kalau di zaman Nabi mah namanya Abdullah bin Ubay, orang munafik. Orang munafik itu karena apa? Karena pengaruhnya dia terkalahkan. Contoh, sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah,
Abdullah bin Ubay ini dulu tokoh di Madinah, sangat disegani, jangan dihormatin. Nah, gara-gara Nabi Muhammad datang, akhirnya pengaruh dia jadi berkurang ya. jadi masyarakat semuanya. Nah, begitu. Bahayanya kemunafikan itu timbul dari berbagai macam maksiat dan kesalahan dan dosa. Makanya yang harus jadi pegangan bagi para perantau khususnya nih, terutama bagi Abah, bagi saya, bagi Endang, Rasulullah SAW mengingatkan, likulli dzi nikmatin mahsud. Setiap kenikmatan apapun yang Allah karuniakan kepada hambanya pasti dikelilingi oleh orang-orang iri dengki. Betul. Di mana-mana. Apa itu iri dengki? Orang iri dengki itu orang yang tidak pernah suka, orang yang nggak pernah senang apabila orang lain mendapatkan kenikmatan. Kalau Mas Tukul Arwana bilang SMS, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Ada nggak yang kayak begitu? Loba. Mana orangnya? Tuh. Di pabrik itu. Pabrik Kan gitu. Tipe hasud, Bang. Kata guru saya, tipe hasud itu ada dua. Yang pertama, ada orang yang menginginkan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain itu lenyap. Kalau temannya, saudaranya, tetangganya, atau orang lain yang dihasudinya itu hancur, lebur, bangkrut, susah, terpuruk, rumah tangganya otak-otak, bangga dia. Hasud. Ya, betul. Hati-hati. Yang kedua, ada yang menginginkan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain itu bisa dimiliki oleh dirinya. Ada nggak? Contoh misalnya, Abah jualan mie ayam di sini. Contoh mie ayam apa soto? Pengennya? Mie ayam lah. Oh, mie ayam. Mie ayam. Terus Abah udah 20 tahun dia di kampung jualan mie ayam. Sementara ada orang baru datang perantau. Jualan mie ayam depan kita lagi. Nggak, depan kita. Biasanya langganan itu penuh ke kita. Tiba-tiba pindah ke sini. Panas ya, Pak? Sedih karena kan tadi langganan saya ke saya, tiba-tiba ada yang dagang lagi lari ke sana, ya pasti saya sedih. Manusiawi ya? Manusiawi. Nah, manusiawi. Cuman kalau udah datang hasil bahaya, Pak. Nah, itu iya jelas. Kalau udah datang hasil boleh. Wah, kurang ajar ini. Nah, udah bahasa kurang ajar. Kurang ajar. Makanya keluarlah penyakit yang 3 kalau orang sudah terasuki dengan penyakit hasud. Apa penyakit yang 3 itu? Yang pertama, gibah. Gibah itu apa? Gibah itu menggunjing, ngegosip. Oh, Si Anu mah gini. betul. Gibah. Ya kan, kalau bikin mie aja suka pakai celana dia mah. Ya, makanya pakai Iya. Yang bikin bakso juga pakai cangcut. Ada yang bilang, udah omongin. Jadi gibah itu membicarakan orang lain di belakang orangnya. Dan memang orang itu ada kekurangannya. Orang itu ada kekurangannya, ada keburukannya, ada kejelekannya, dibicarakan di belakang orang. Cek orang mah gosip, Bang. Makanya ada istilahnya entertainment itu gosip, digosok semakin Sip. sajengkal jadi Sadupa. oh gitu lah. Mas, si Anu itu kan begini, tapi ini rahasia, jangan bilang-bilang sama orang ya. Oh iya katanya. Si dia udah diomongin sama kita, ngomong sama suaminya, Bang, si itu tuh yang jualan mie ayam itu sebetulnya begini. Siapa yang bilang? Mas Karyo, tapi kata Mas Karyo jangan bilang-bilang sama siapa ya. Iya gitu. Sajengkal. Ngomong lagi. Itu gosip. Harapan orang hasud itu cuma satu, bagaimana yang dihasudinnya itu nggak betah. Kalau telinganya udah panas, udah setengah, pindah. Sama Endang jualan juga. Ini Pak Bupati kan pada jualan itu. Kan sama mereka itu. Ini jual sendal, itu jual sendal. Ini saya jualan sendal udah 15 tahun, ini saya jual, ya kan dia jual sendal baru 1 bulan. Langganan saya habis sama dia semua. Kalau punya hasud, kenok kan gitu. Betul. Yang kedua fitnah, senjata nanti. Fitnah lebih kejam daripada gibah. Apa sebabnya? Kalau gibah aja diibaratkan ya Allah bagaikan makan bangke saudaranya sendiri, ini fitnah asyaddu minal qatl, itu lebih kejam daripada pembunuhan.
Dia pedang ditebasin kena leher apa, blek, mati udah selesai. Tapi wah Pak Ustadznya, fitnah cenah lebih kejam daripada pembunuhan. Tapi loba jelema fitnah gitunya, loba tuh fitnah lah. Contohnya keserangan. Curhat nih. Oh, curhat. Jadi katanya fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, ya. Tapi kenapa nggak ada hukumnya? Nah itu hukumnya dari agama, dari pemerintah juga nggak ada. Karena yang saya rasakan tuh banyak orang yang fitnah sama saya. Tuh katanya fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Daripada difitnah saya dituduh yang lain yang bukan-bukan. Karena saya nggak terima melakukan. Mendingan ditampilin sekalian daripada fitnah. Dibunuh mah nggak mau. Nggak mau. Kita mending dibunuh sekalian. Karena perbuatan fitnah itu dilarang oleh agama. Dosanya itu ya kan asyaddu minal qatl, lebih besar daripada membunuh itu dosanya. Dosanya itu. Dia bukan dihukum oleh agama, itu mah hukuman dari Allah, dosanya juga kan gitu. Dan karena asal ini berdaya nama. Nah, kan gini, Pak. Tadi saya sampaikan, kalau kita ditebas oleh pedang, habak putus kepalanya, udah selesai kan? Matilah. Tapi kalau namanya difitnah, selagi kita masalahnya belum kelar, ngelihat orangnya, meskipun orang itu udah minta maaf, masih kerasa, Bang. Benar. Menyokrik ini hati oke masih kena ayeuna oge gitu. Jadi kan masih di hati tuh ada. Kejadiannya udah berpuluh-puluh tahun, Mbak. Fitnah, kita udah melupakan dan sebagainya. Ketemu lagi sama orangnya, kebayang. Bangkit lagi. Jadi masa yang dulu gitu, udah berapa tahun, misalnya ada 10 tahun atau 15 tahun, udah lupa lah. Tapi pas ketemu orangnya, ini hati bangkit lagi. Ya itu saya lah. Saya sendiri. Bukan siapa-siapa lah. Saya sendiri. Yang penting bukan abah yang fitnah lah. Iya. Jadi gini, ya kan? Jadi namanya fitnah itu membicarakan orang tanpa maksa, menuduh orang tanpa bukti, makanya sakit lah. Betul. Makanya nggak boleh. Nah tujuannya apa? Tujuannya motifnya banyak. Kalau orang hasud di bidang yang tadi itu pengen menyingkirkan. Betulnya. Ya namanya orang yang hasud itu bagaimana memprovokasi orang supaya mereka berbondong-bondong mendukung keinginannya supaya orang itu tidak tinggal lagi di situ. Kembali lagi ke tukang mie ayam. Bagaimana tukang mie ayam itu jualan lagi di situ? Gak jualan di situ, difitnah. Fitnahnya misalnya gini. Nggak tahu itu yang jualan mie ayam. Emang daging ayam? Bukan daging ayam. Abang mah tahu itu mah daging tikus. Si pelanggan, daging tikus. Abang kok tahu begitu, Bang? Jangan sembarang. Abang mah tahu sendiri. Karena si tukang mie ayam itu setiap malam yang abang lihat dia suka bawa bedil angin tiap malam nyari tikus misalnya. Jadi tujuannya supaya pelanggan merasa jijik, merasa geli, benci sama orang itu, akhirnya balik lagi ke langganannya itu itu namanya hasud. Hasud fitnah. Dan hasud ini maaf bahaya. Setiap profesi yang ada hubungannya dengan persaingan pasti hasud itu ada. Pasti, jelas. Bukan hanya tukang dagang, ustad biasa mas. Sering siku. Ustad, sagala oge sering siku gitu nya bangsa kiai oge lah anu karanapan perangan gitu nya. Boga alo, boga dulur, boga adi paribasana diperhatikeun kiai ajengan sering siku. Itu mah kiai Amerika. Itu di Cina itu. Jadi maaf gitu kan. Ustadz udah puluhan tahun di kampung itu, datang ustadz baru atau misalnya anak yang dari kampung pesantren pulang, gitu kan? Iya. Lain kalau dipikir-pikir mah, kalau jadi ustadz itu merebutin apa sih sebetulnya bang? Amplop dan sabaraha hati kita. Sabaraha tahlil sabaraha itunya. Nah, tapi kalau penyakit itu udah datang, makanya surga itu bukan untuk ustadz. Surga itu bukan untuk kiai. Surga itu kullu mukminin taqiyin, orang yang beriman dan bertakwa. Makanya sok sanajan dia itu kiai, ustadz tidak beriman dan bertakwa mah masih syirik, pidik, jahil, kaniaya di hatinya masih menyimpan rasa iri dan kima. Ya tidak jaminan. Tidak jaminan. Makanya hati-hati.
tukang dagang udah jelas, ustadz kiai udah jelas, pejabat pun sama, pegawai kantoran pun sama. Nah gitu kan, makanya kalau misalnya orang yang kita hasudin, digibah, digosipin, gak mempan malah tambah jaya, difitnah malah tambah makmur. Satu lagi senjatanya orang yang hasud itu sihir. Alias santetnya. Datang ke Pelek setan, pelek setan. Nah, bagi bahaya orang hasud itu, kalau misalnya apa keinginannya dia nggak tercapai, dia bersekutu dengan iblis, dia datang ke dukun, dia datang ke mbah jamrong, dia datang ke sebagainya. Mbah jamrong. Bakar ya bukan? Bukan, mbah jamrong. Kalau yang itu banyak gitu. Ya kan? Ya, minta hal-hal yang tidak diniin, bisa kan? Ada yang bertanya, emang sihir ada? Ada tuh di Al-Quran juga disebutkan. Wattaba'u ma tatlu syaitanu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Tuh yang ngajarin sihir itu setan. Sahat? Setan. Anu matana beureum gitu. Bukna gondrong. Cek aya. Setan ngegedur seuneu. Maluhur sirah teh teteh setan. Saya dulu waktu ngaji di pesantren sama, saya alumni Manonjaya ya gitu. Jadi kalau ngebahas tentang bab sifat wahdaniyat fil af'al, ya kan, ada bagiannya khawarikul adat. Kejadian yang luar biasa, yang ajaib gitu kan, yang di luar kebiasaan. Itu kalau bagi orang yang diangkat sebelum menjadi nabi, sebelum menjadi nabi namanya irhas. Kalau pada nabi dan rasul namanya mukjizat. Ya kan? Kemudian kalau kepada para wali namanya karomah. Kalau bagi orang yang mukmin soleh namanya maunah, kalau mukmin fasik namanya istidraj, kalau kafir ihanah. Nah, gitu kan. Nah, ada pembahasan sihir di situ. Sihir itu jenisnya ada 10, Pak. Kenapa dibahas? Supaya paham. Oh, praktik itu tuh salah. Di antaranya sihir yang di nomor 1 kan di bahasan itu dulu ya namanya di Taudeh Tijan lah kalau ngaji kiai kalau ngebahas itu. Ada yang disebut dengan sihir Hindi. Indianya. Sihir Hindi. Kenapa disebut sihir Hindi? Benar dari India. Contoh prakteknya misalnya dari Kio. Bikin boneka-bonekaan. Dan sekarang mah dulu makan dari bambu, dari apa diikat dan lain sebagainya. Sekarang mah kan udah modern ya. Beli aja boneka-bonekaan segala macam dan sebagainya gitu kan. Nah, kemudian ambil paku, ambil jarum, ambil apa aja ditusukin, dengan dibaca di situ ya. Sebut gunung kendap seng betul dan itu bisa kan? Oh, divisualisasikan. Makanya biasanya orang yang sihir itu nyengken foto, mana fotonya atau mana anggota tubuh yang dimiliki oleh orang itu, misalnya kuku, rambut, atau yang pernah dipakai oleh dia celana dalam dan lain sebagainya. Makanya orang tua dulu mah apik, jangan suka jemur celana dalam di luar. Takutnya ada orang yang mau berbuat zolim. Betul. Bener nggak? Diambil, dipelet, dijing saja batakan gitu. Nah, hal-hal seperti itu. Menurut tauhid mah la yadur masmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa tidak ada yang bisa memberikan kemudaratan apapun di langit di bumi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ rusaknya orang yang sudah hasud. Hasud itu ditimbulkan karena kemunafikan. Karena timbul kemunafikan, timbul hasud, akhirnya penyakit yang tidak ghibah, fitnah, sihir. Dosa besar semuanya. Makanya kita dianjurkan terutama sebelum tidur kita membaca surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas 3 kali, mau izotain, ya kan, 1 kali. Mau izotain itu yang pertama qul a'udzu birabbil falaq, yang kedua qul a'udzu birabbil nas. Dalam surat Al-Falaq ada bunyinya yang terakhir itu wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatannya orang yang dengki kekala dia dengki. Kadang-kadang dengki itu situasional. Dan lagi kalau tidur sudah baca-baca begitu, kata menurut orang tua dulu gitu ya, kalau tidur jangan dibanyakin terentang nangkara. Ya, jadi
apapun katanya orang tua dulu gitu ya, cerita orang tua dulu udah baca Fatihah, surat Anas, Falak, kalau saja bana sesudah baca itu kalau tidur jangan terlentang, kalau kata orang Cina mah nangkarak, banyakin kalau tidur tengkurap atau nyagigir, miring gitu. Jadi segala apapun katanya gitu ya, kata orang tua dulu, segala apapun santet, tenung, sihir, pelet, wah semacam-macam gak bakalan kena. Bahkan kata dulu orang tua dulu seperti teluh gitu kan suka ngegedur di atas bola api ya. Nah itu kalau misalnya ke seseorang ditujukan ke si A, nah karena si A nya tidurnya tengkurap itu nggak bakalan kena. Kalau misalnya ditujukan ke si A tidurnya terlentang itu masuk, katanya kata orang tua dulu. Makanya dianjurkan kalau tidur sesudah baca itu jangan banyak terlentang atau nangkarak. Yang bahaya yang bahaya itu telan obeng. Sedangkan kalau terlentang begini kan ada cak-cak atau apa, nah itu logikanya lah gitulah, pasti masuk ke hidung atau ke mulut gitu, apalagi mana. Daripada dikira-kira, kata orang tua dulu, sebetulnya Nabi menganjurkan ada tidur sunnah, ya kan, kepala di utara, kita istilahnya bukan terlentang bukan tengkurap, tapi nyangigir. Nah, bahasa Indonesia atau nyangigir? Nyangigir bahasa Cina. Ini dijadiin bantal, ya kan? Udah sunat. Nanti kalau sudah praktik awalnya tahu-taunya terlentang tengkurap itu mah, yang penting kita ketika tidur itu lakukan amalan sunnahnya dulu. Nah itu, ya kan? Tidur dalam keadaan suci, betul. tidur dalam keadaan kita berzikir, kemudian posisi tidurnya pun ngikutin sunnah Rasul itu lebih mantap. Tapi kan banyakan sekarang mah jangankan itulah orang-orang yang udah tua, apalagi anak-anak muda mau tidur gubrak boro-boro baca bismillah, alhamdulillah. Banyak kan perhatiin sama saya udah ngantuk mah di mana juga jadi boro-boro baca begitu. Makanya kenapa orang-orang itu sekarang mudah kerasukan, mudah kena kena santet dan lain sebagainya, karena kita ada apesnya. Ketika apesnya itu kita dalam keadaan junub kita apes, ketika kita dalam keadaan sakit hati naik kurang zikir juga dia apes, tidur dalam keadaan tidak bersuci tidak dalam keadaan itu juga kena apes. Kalau ada orang yang berniat jahat mudah, betul. Nah banyaklah yang harus diceritain mah, karena durasi juga kelihatannya nih. Itu sudah kita sahabat ya perbincangan kita. Nanti kapan-kapan kita lanjut lagi. Nanti di episode berikut kita lihat atraksi Mbah Karyo. Boleh ya? Boleh melihat nanti Eyang Jaya Sakti. Eyang Jaya Sakti ya. Nah, di Facebook saya tulisan Eyang Jaya Sakti. Eyang Jaya Saya Sakti. gondrong naik Vespa. Oh iya. Yang mana tuh? Eyang Jaya Sakti. Eyang Jaya Sakti ya. Itu di Facebook ya. Oh, bukannya yang dulu Bang Gilang ini naik Vespa ya? Vespa. Dulu dia buat tongkat hilang pakai spy. Nanti boleh ya Pak ya? Insya Allah yang penting episode kita panjang berikutnya. umur, sehat. Mudah-mudahan kita panjang umur dipertemukan kembali ya Pak ya. Amin, Kita mau lihat pertunjukan atraksi Opan Abah ini seperti apa ya. Mandi air keras boleh. Bisa itu ya? Insya Allah. Luar biasa itu Jadi sahabat. tapi tempat gelap biar kelihatan asap. Abang mah bisa begini. Ini tahu kapak nggak? Kapaknya. Itu kapak digigit ompong. Giginya ngomong. Bisa begitu ya? Insya Allah. Kapak itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kapaknya nggak apa. Yang giginya. Yang hilang. Luar biasa sahabat. Itu. Kelebihan Abah itu luar biasa. Bisa gigit kapak. Bisa gigit kampak. Kapaknya masih utuh. Giginya. Ini banyak kan gigit kampak ini. Kampak sama ini, sama linggis yang bengkok ini. Nah, terus saya banyak kan gigit kampak sama linggis. Jadi itu sahabatnya. Kelebihan yang Abah punya itu yang ini menonjol ini bisa mandi air keras. Insya Allah. Ya, insya Allah kita nanti saksikan di channel berikutnya bersama Anak Rantau Channel. Yang mandi air keras tuh nggak ada kerjaan ini. Ya, Air laut begitu banyak. banyak air keras di Karena air laut banyak kan sudah yang pakai mandi. Kalau air keras jarang orang yang
Mau mandi. mau mandi, makanya nanti disiram ini. Ustadz juga mau disiram sama saya, sama Endang juga mau disiram sama saya. Ngerotok enggak, Iya, apalagi betul. orang hitam. Iya. Kalau orang hitam kulitnya disiram Putih. air gelas pasti putih. Karena ngerotok kulit. Oke sahabat ya, kita lanjut di episode berikutnya. Terima kasih, mudah-mudahan ya ini penjelasan dari Ustadz tadi ya bermanfaat untuk sahabat-sahabat atau di luar sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.